Soal yang kasusnya Henry Pasman, aku diem 22 tahun. Terus sandiwara kayak nggak ada apa-apa itu berat guys. Hampir 6 bulan aku tuh harus minta dia nyanyi. Kayak aku di Makassar. Dalam keadaan membeli dia aku minta nyanyi guys. Karena aku harus bayar tagihan. Memang aku bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi sebenarnya aku nggak bisa menikmati hidup. Bedanya ini yang sekarang sama aku. Kalau yang sekarang katanya ngurusin nyiapin makan. Sekarang gimana aku mau ngurusin nyiapin makan? Pulang sendiri. Aku pagi harus berangkat lagi. Tiap bulan ditanyain udah gajian belum. Soalnya harus bayar ini, soalnya harus bayar itu. Dikejar buat bayar tagihan mulu. Nah terus kalau yang masalah Boki ini aku juga udah diem bertahun-tahun, belasan tahun lah. Hampir berapa, ya pokoknya lah. Belasan tahun aku diem. Yang disuruh berkorban terus, mental aku terus yang diserang. Setelah anak-anakku kayak putus asa dengan dia, barulah aku akhirnya ngomong. Karena ya itu tadi, selama ini kan aku disuruh berjuang sendirian tuh untuk menyelamatkan mental anak-anakku. Alasan bahwa ayo selamatkan mental anak-anak, kamu ikutin nih caranya aku. Kamu harus begini begitu biar anak-anak gak ngerasain hidup susahnya jadi anak yang broken home gitu. Aku ikutin tuh semua. Tapi setelah aku ikutin kok jadinya aku terus sih gitu. Kok aku aja yang berjuang nyelamatin mental anak-anak tapi dari jokinya kok enggak, nyantai aja gitu. Makanya akhirnya aku lepasin sih mau sekarang karena aku udah gak tahan lagi guys. Kalau kamu di posisi aku, tahu deh kamu kuat atau enggak. Kalau kalian jadi aku capek banget guys, capek banget. Kenapa aku akhirnya ngomong? Karena pas yang kasus umroh kemarin itu banyak banget netizen yang menyangkut pautkan masalah ini dengan anak aku. Bila katanya orang nih perempuan banyak masalah mau hidupnya, ntar anaknya begini-begini pasti karena itu akibat dari karma ibunya. Wah itu aku langsung nggak bisa tuh. Kalau bini yang sekarang mah enak. Jadi kalau kisah hidup aku ya, oh jadi sinetron pasti dua banget. Jadi guys, buat teman-teman yang udah sedikit banyak lah ngelihat bahwa aku sekarang lebih sering curhat di medsos. Itu karena aku udah terlalu capek diem. Kalau zaman dulu tuh diem itu silent is gold kan. Kalau sekarang itu diem malah diinjek-injek guys. Itu baru ceritain kronologisnya itu di podcastnya Feni Rose. Jadi kalau orang pengen tahu cerita tentang aku, kenapa kok aku benci banget sama Henry Pasman, kalian bisa lihat di podcastnya Feni Rose. Pas kebetulan timnya Feni Rose tuh sebulan sebelumnya itu minta aku memang untuk podcast ngomongin masalah umroh. Satu bilang enggak, aku mau datang di podcast Mbak Feni, tapi aku mau membongkar tentang sejarah aku dan Henry Pasman. Aku bilang gitu. Karena aku udah terlalu capek banget ya Allah, aku capek banget diem. Memang jadi kayak percuma, diem 22 tahun tuh jadi kayak percuma. Coba kalian lihat zaman dulu banget kalau misalnya Joki ada masalah, aku selalu jawab pertanyaan no comment. Karena aku nutupin semuanya. Ada masalah misalnya Joki dimintain pertanyaan sama wartawan, pasti nggak usah nanya ke Joki, nanya ke aku aja. Jadi aku yang jadi tameng gitu. Sampai segitunya dulu. Tuh guys, jadi kalau sekarang aku capek ya
Aku udah pada limitnya aku. Udah nama kerjaan banget nih tingginya. Aja aja saya jual tanah lagi dulu murah, aku disuruh beli sama Bang Anto. Berapa? 1000 meter. Di? Puncak. Puncak? Pulau Oh ya? Berapa? 150. Berapa? 150. Oh, 1000 tapi 1000 meter ya? Enggak juga lihat. Aksesnya bagus kan? Bagus banget. Aku nggak syuting lagi nggak. Kasih lihat. Nih. Udah ditindingin lagi tuh. Aduh enak banget ini tuh. Orang air tuh. Pepohonan. Aku mau. Family kan kita. Aku mau. Itu sebenarnya kali ya? Iya. Kamu kerja nggak Cepetan? Hah? Kerja buat beliin aku. Iya beli dulu. Beli juga pakai uang. Beli dulu pakai uang. Emang pakai uang? Kalau bilang beli pakai daging. Makan salmon ya. Makan aku banyak. Oh iya. Oh iya. Masih bang? Iya. Iya. Wow. Jadi nonton wah, kalau nonton kira. Uang rumah wah, makin mendapat. Iya. Namanya ke gerbang lo. Iya ya bang. Nah aku izinin kamu nggak flash. Cuma ya hidup kan hanya rencana. Kamu kembali pada takdir Allah. Iya benar-benar. Terusin ceritanya sih. Kan hanya bisa berencana. Istri yang memutuskan. Karena ridho Allah daripada ridho istri. Asyik. Bagi agama yang baru. Nah itu guys, nggak amis enggak? Enak. Ama nggak ikut. Soalnya sayang. Tadi aku habis pagi-pagi aman, nemenin suami meeting. Udah aja sini. Diajak. Pijit diajak nonton. Iya kan pagi-pagi ambil. Makan aku bukan taruh. Cara hidup tapi anakku berasa punya orang tua yang cermati. Halo jelajah. Gak delicious. Tetap Gion yang paling favorit.
Makan ko banyak iya. Ini dia. Naik motor dia. Wah,